Gawat, makin panas. Jokowi, siapkan Ganjar untuk mengancam terah Soekarno. Di lain sisi, Prabowo dan Anies Baswedan representasi kepemimpinan nasional masa depan. Ada ancaman serius menanti terah Soekarno yang selama ini dijaga Megawati Soekarno Putri melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDI Perjuangan. Ancaman tersebut bukan datang dari pihak eksternal, melainkan internal partai yang tengah berusaha mengusung kandidat calon presiden di luar dari pilihan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Demikian analisis aktivis Natalius Pigai dalam melihat dinamika yang terjadi di internal PDI Perjuangan menjelang Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Saya sudah analisis. Kemarin Jokowi, Pratikno, Muarar, dan tim sedang siapkan Ganjar untuk Capres 2024. Kata Natalius Pigai kepada redaksi Kamis 5 Agustus. Pilihan Jokowi yang disinyalir mengarah ke Ganjar Pranowo itu pun kontras dengan isu bahwa DPP PDI Perjuangan menghendaki Puan Maharani untuk diusung pada Pilpres 2024. Seperti yang viral, kepak sayap kebinekaan ala Puan Maharani. Kalau PDIP tidak pecat Jokowi, maka terah Soekarno akan tinggal nama. Setelah Ganjar, mungkin akan muncul Gibran. Mereka sepertinya sudah mulai masuk ke sistem penyelenggara pemilu, tandas Natalius Pigai. Di lain sisi, Prabowo dan Anies Baswedan representasi kepemimpinan nasional masa depan. Dalam survei untuk proyeksi Pilpres tahun 2024 yang dilaksanakan minggu terakhir bulan Juli 2021 menunjukkan bahwa secara konsisten elektabilitas dari Menhan Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Anies Baswedan dari waktu ke waktu terus pada posisi yang tinggi, tetap bertengger di papan atas. Kemarin, ini Indo Strategik menyampaikan hasil survei yang terbaru. Hasil survei itu menunjukkan bahwa dua tokoh ini tingkat elektabilitasnya hampir seimbang. Prabowo Subianto pada angka 17,5%, sedangkan Anies Baswedan pada posisi 17%. Sementara, figur lainnya jauh tercecer di bawah, seperti Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pada angka 8,1% dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada angka 7% saja. Dengan margin error 2%, tetap saja dua tokoh ini berada pada papan atas, terlebih atau terkurang antara keduanya. Elektabilitas yang tinggi ini wajar saja. Mungkin banyak yang ditopang oleh penilaian masyarakat pemilih terhadap hasil kerja yang mereka capai pada saat ini di jabatannya masing-masing. Keduanya menunjukkan performance yang cukup baik, amanah, dan juga punya keberpihakan yang sangat kuat terhadap masyarakat. Yang jelas, kerja mereka ditopang oleh kompetensi yang demikian tinggi, sistem manajemen dan sikap kepemimpinan yang sangat kuat. Kepemimpinan yang seperti inilah yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Hasil survei ini tampaknya secara langsung menunjukkan kerinduan masyarakat terhadap figur kepemimpinan nasional yang berkualitas. Bila dilihat dari hasil survei ini, ada 20 figur termasuk di dalamnya, di antaranya 5 pemimpin partai yang masuk dalam daftar pemilih. Tapi, elektabilitasnya sangat rendah. Di lain sisi, baliho Puan masif, Ganjar ditegur Megawati. Kata pengamat, skenario PDI Perjuangan semakin jelas. Teguran Megawati Soekarno Putri kepada Ganjar Pranowo makin menegaskan sikap PDI Perjuangan yang lebih memilih Puan Maharani di Pilpres 2024. Terlebih, teguran ketum PDI Perjuangan tersebut disampaikan di tengah maraknya baliho Puan Maharani di penjuru wilayah, menegaskan skenario PDIP bukan Ganjar, tapi Puan. Apapun resikonya, Ganjar itu sangat tipis didukung PDIP, kata pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menuturkan, skenario PDI Perjuangan tersebut sudah terlihat sejak awal
hingga tersebarnya baliho Puan di seantero Nusantara seperti saat ini. Ganjar akan dikunci PDIP. Dari mulai tak diundang PDIP terkait acara di wilayahnya, pemasangan baliho Puan di Jateng dan di mana-mana. Lalu kritik Mega terhadap Ganjar. Itu indikasi bahwa Ganjar bukanlah skenario PDIP, tuturnya. Sebab, kata Ujang, Ganjar Pranowo memang tidak membesarkan PDI Perjuangan. Justru PDI Perjuangan yang membesarkan nama Ganjar hingga menjadi orang nomor 1 di Jawa Tengah. Dan di PDIP ada putri mahkota Puan yang akan didorong. Walaupun memang tantangannya berat, karena elektabilitas Puan masih rendah, tandasnya. Megawati sebelumnya menegur Ganjar saat memberikan arahan dalam pelatihan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami bangunan DPP PDI Perjuangan sekaligus peluncuran sistem peringatan dini multibahaya geohidrometeorologi secara virtual pada Rabu kemarin 4 Agustus. Megawati mengingatkan Ganjar soal potensi banjir rob akibat kenaikan air laut di wilayah Jawa Tengah. Kan ada istilah rob lah. Kalau udah diomongin gak percaya juga. Ya, saya nggak tahu ya. Itu kan dari awal kamu Ganjar, saya jadikan gubernur Jawa Tengah, sudah pernah ngomongin toh, urusan pelabuhan Semarang dan sebagainya. Tegas Mega. Di lain sisi, terbongkar, Gibran disuruh PDIP pasang baliho Puan Maharani, kepak sayap kebinekaan. Wali Kota Solo sekaligus anak Presiden Jokowi, Gibran, disuruh pasang baliho Puan Maharani, anak Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Inilah yang melatar belakangi baliho Puan Maharani mejeng di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Gibran mengakui ikut memasang baliho Puan Maharani. Iya, itu ada instruksi dari partai, terang Gibran Raka Buming Raka, Kamis 5 Agustus. Meski ada instruksi dan memasang baliho Puan Maharani, namun Gibran enggan menjelaskan secara detail berapa jumlah baliho yang dipasang di sejumlah titik di kota Solo. Tidak usah disebutkan berapa jumlahnya, ungkap putra sulung Presiden Joko Widodo ini. Ketika ditanya pesan apa yang disampaikan pemasangan baliho Puan Maharani, Gibran enggan menjawab dan terus menghindar. Nanti saja. Mau ngurusin COVID-19 sih, kata dia. Hanya saja pengakuan Gibran berbeda dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar mengaku tidak mendapat arahan dari PDI Perjuangan untuk memasang baliho bergambar Puan Maharani. Politikus PDIP itu mengatakan belum mendapat arahan dari partai untuk kepala daerah memasang baliho. Ganjar pun tidak mengetahui soal baliho-baliho Puan Maharani. Belum dapat tuh saya arahan partai untuk memasang baliho, kata Ganjar di Semarang. Senada dengan Ketua DPC PDI Perjuangan, FX Hadi Rudiatmo mengatakan, jika DPC tidak ada memasang karena tidak ada instruksi dari partai. Rudi menyebut, pemasangan itu mungkin tim langsung dari Puan Maharani. DPC saya tidak pasang, mestinya tim dari beliau, karena saya tidak ikut pasang, ujarnya. Diakuinya tidak pernah berkomunikasi terkait pemasangan dengan baliho itu. Tahu-tahu sudah ada yang memasang. Saya tidak dapat instruksi. Saya tahu-tahu sudah ada yang pasang kok, imbuh mantan wali kota Solo ini. Baliho dan spanduk Ketua DPR RI Puan Maharani dengan tagline kepak sayap kemerdekaan banyak terpasang di wilayah kota Solo. Seperti diketahui, baliho atau billboard terpasang di beberapa lokasi di kota Solo, seperti di jalan-jalan strategis. Pantauan di lapangan, baliho Puan Maharani terpasang di Jalan Kapten Mulyadi, Jalan Rajiman, Jalan Ronggo Warsito, Jalan Walter Mongosidi, atau Jalan Bayangkara.